Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alkomar. Untuk minggu keempat ini saya akan menjelaskan tentang fenomena yang terdapat di tata surya. Nah, sebenarnya fenomena yang terdapat di tata surya ini tidak bisa terhitung jumlahnya. Namun lebih ke galaksi sih. Untuk tata surya dan jagat raya lebih berbeda. Nah, tata surya ini seperti itu, di mana planet kita berada, sedangkan galaksi ini merupakan tingkatan lanjutnya dari tata surya tersebut di galaksi. Jagat raya. Jadi jagat raya itu memiliki isi berupa seperti tata surya, planet-planet, galaksi, kemudian benda-benda ruang angkasa seperti asteroid, komet, ya seperti itu. Nah, untuk fenomenanya ini yang saya bahas untuk kali ini terdapat 3 gerhana, perihelion dan aphelion, kemudian retrograde dan prograde. Baik, kita bahas gerhana terlebih dahulu. Nah, gerhana ini merupakan fenomena yang terjadi di tata surya kita antara matahari, bulan, dan bumi. Nah, gerhana matahari ini terjadi beberapa 300 tahun sekali kalau tidak salah, atau lebih. Karena jadi lebih dari lifespan-nya human atau jarak umurnya manusia. Jadi ketika manusia bisa mengamati secara langsung gerhana matahari, maka manusia tersebut dapat tergolong sangat beruntung. Nah, ya kita langsung saja ke gerhana mataharinya ini. Nah, gerhana matahari merupakan fenomena yang terjadi ketika bulan berada di posisi di antara bumi dan matahari. Nah, bentuk-bentuk gerhana matahari ini terdapat 3. Yang pertama, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, kemudian gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari sebagian ini di mana bulan masih sebagian menutupi cahaya yang datang dari matahari tersebut. Gerhana matahari cincin ini adalah gerhana yang terjadi ketika bulan masih sudah mulai menutupi cahaya yang datang dari matahari tersebut, dan membentuk cahaya yang seperti berupa cincin, makanya disebut sebagai gerhana matahari cincin. Kemudian gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini merupakan gerhana yang terjadi ketika bulan sudah sepenuhnya menutupi cahaya yang terjadi yang mengarah ke bumi tersebut. Gerhana matahari ini tidak dapat terjadi di setiap lokasi pada saat yang sama karena hal ini tergantung dengan posisi bumi dan posisi bulan tersebut, di mana akan mempengaruhi bagaimana sinar matahari yang akan tertutup dan posisi manusia yang melihatnya dari mana. Jadi contohnya itu seperti kita nggak akan bisa melihat gerhana matahari dari kutub selatan. Itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin, itu mungkin sudah kuasa dari yang atas sana. Baik, kita lanjutkan ke gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini terjadi ketika bumi berada di antara bulan dan matahari. Gerhana bulan ini sedikit berbeda dengan gerhana matahari sebelumnya, di mana gerhana bulan ini yang fenomenanya terjadi pada bulan, di mana bentuk dan warnanya seperti gerhana bulan total ini menjadi warna merah atau oranye. Kemudian gerhana bulan penumbras sehingga menjadi warna putih dan abu-abu. Kemudian gerhana bulan sebagian sehingga hanya terlihat sebagian bulannya tersebut. Oke, langsung ke perihelion dan
Aphelion. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi pada planet dan bintang. Nah, di sini Aphelion dan perihelion ini membahas tentang orbit yang dimiliki oleh planet di tata surya kita ini tidak berbentuk lingkaran pas bundar enggak, bukan seperti itu, melainkan seperti elips. Nah, elipsnya ini juga tidak berada di tengah atau seperti contohnya yang mudah diingat donat ini. Nah, tapi lubangnya ini berada di pinggir, bukan di tengah pas begitu. Sehingga misal untuk Aphelion ini merupakan planet terjauh dari pusat tata surya. Jadi kalau diumpamakan ini seperti titik ada meses tapi sangat jauh dari lubang donatnya itu. Contohnya seperti itu perumpamaannya. Nah, ketika Aphelion terjadi ini otomatis menyebabkan planet tersebut lebih dingin karena mendapatkan intensitas cahaya dari pusat tata surya itu lebih sedikit, sehingga kondisinya relatif dingin daripada umumnya. Kemudian perihelion ini kebalikannya Aphelion. Kalau diumpamakan lagi seperti yang tadi, mesesnya itu dekat banget sama lubangnya itu, kalau lubang donatnya. Nah, di sini ketika planet terdekat berada di posisi planet berada yang paling dekat dengan pusat tata surya. Hal ini mengakibatkan planet tersebut memiliki suhu yang lebih panas dibandingkan umumnya karena mendapatkan intensitas cahaya dari planet pusat tata surya tersebut lebih banyak dibandingkan pada umumnya. Itu untuk perihelion dan aphelion. Kemudian selanjutnya retrograde dan prograde. Nah, retrograde dan prograde ini membahas tentang dua hal. Yang pertama itu planet dan satelitnya. Kalau dicontohkan itu seperti planet bumi dan bulan. Nah, retrograde ini merupakan gerak berlawanan. Maksudnya dimana kalau semisal bumi berputar ke arah kanan, bulan ini mengitari bumi berlawanan arah jarum jam. Jadi berputar ke kiri, mengitari bumi kiri. Pasti namanya itulah. Jadi kayak berlawanan gitu, tidak sesuai sama-sama jarum jam. Nah, sedangkan prograde ini merupakan gerak di mana putaran suatu planet dengan satelitnya itu sama. Jadi dua benda langit ini berputar ke arah jarum jam yang sama-sama berputar ke arah jarum jam atau sama-sama berputar ke balikannya jarum jam, seperti itu. Ya, cukup untuk itu fenomena yang saya bahas kali ini. Sebenarnya masih banyak fenomena yang ada di galaksi atau di jagat raya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pembentukan planet, pembentukan bintang, atau hancurnya sebuah bintang, nebula, galaksi, seperti itu sangat banyak. Namun karena keterbatasan kondisi seperti ini dan waktu, cukup saya bahas 3 ini terlebih dahulu. Mungkin adik-adik juga bisa membaca sendiri kalau misalnya penasaran, atau mungkin tanya ke kakak-kakak yang lain atau ke saya, pasti juga sudah tahu sebagian tentang fenomena yang terdapat di jagat raya ini. Saya rasa cukup itu dari saya. Apabila saya ada
Salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.